Partai menang, menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Anggota Majelis Tinggi, baik, salam sehat kakak-kakak. Dan tentunya yang kami hormati, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Maluku Utara, Kakak Ahmad Hatari, beserta segenap pengurus. Saya seluruh pengurus dan kader dari 10 kabupaten kota seprovinsi Maluku Utara. Inilah peresmian gedung Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Maluku Utara. Kakak-kakak, sebelum memulai acara, marilah kita memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan ridhonya sehingga Partai Nasdem Provinsi Maluku Utara kini memiliki gedung sebagai kantor resmi Dewan Pimpinan Wilayah Maluku Utara. Kita persilahkan pembacaan doa oleh Haji Usman Muhammad SHPDI, Ketua MUI Kota Ternate. Waalaikumsalam warahmatullahi Hadirin wabarakatuh. sekalian, marilah kita menundukkan hati dan kepala sejenak. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan izinkanlah saya memimpin doa pada pagi menjelang siang ini dengan cara agama Islam, dan bagi bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang beragama lain, mohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwa fi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulullah ajma'in. Amin ya rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'a marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suman. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih tapi kasih dan penyayang kepandang sayang. Puji dan syukur hanya kehadirat Engkau kami panjatkan atas segala nikmat dan rahmat yang tidak pernah putus Engkau curahkan kepada kami sebagai hamba dan abdi-Mu. Allahumma ya Allah, pada pagi hari ini atas izin dan ridha-Mu kami hadir di acara penresmian kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Maluku Utara. Untuk itu ya Allah, ya dapatlah urusan kami nanti setelah acara ini adalah sebuah perpisahan yang terhindar dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Allahumma ya Allah ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mohon kehadirat Engkau. Jadikanlah kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem yang akan diresmikan oleh Ketua Umum Nasdem Indonesia pada hari ini, masyarakat, bangsa, dan negara. Allahumma ya Allah ya Tuhan, kami mohon pula kepada Engkau ya Allah, berilah petunjuk, taufik dan hidayah kepada seluruh kader Nasdem, baik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat atau Badan Legislatif maupun di Eksekutif. Berilah mereka petunjuk ya Allah, agar mereka menyadari bahwa tugas yang mereka emban adalah merupakan amanat dari rakyat dan amanat dari Engkau,
agar mereka tetap menjaga dan memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Tunjukkan pada kami dan pada mereka semua, ya Allah, bahwa yang benar itu benar, dan berilah kami petunjuk, taufik, dan hidayat, agar kami mampu menegakkan yang benar itu dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian kami sehari-hari. Tunjukkan pada kami, ya Allah, dan kepada seluruh kader Nasdem di seluruh Indonesia, bahwa sesungguhnya yang salah itu adalah sebuah kebatilan, dan berilah kami petunjuk, taufik, dan hidayat, agar kami mau menjauhkan diri dari segala yang salah dan batil itu dalam tugas dan pengabdian kami pada bangsa dan negara ini. Allahumma ya Allah ya Tuhan, kami sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari segala dosa dan salah dan beraktivitas kami sehari-hari. Untuk itu ya Allah, ampunilah segala dosa dan salah kami, dosa dan salah kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan para pemimpin kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan, kami berdoa khusus kepada pimpinan pusat Nasdem, Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh beserta seluruh jajarannya, dan Engkau lindungi mereka dalam perjalanan kembali ke Jakarta untuk melaksanakan tugas dan pengabdian mereka kepada bangsa dan negara ini. Allahumma ya Allah ya Tuhan, hanya kepada Engkau lah zat yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau pula lah tempat kami meminta dan memohon. Terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua MUI Kota Ternate, Bapak Usman. Kakak-kakak, kami mohon untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lanjutkan dengan Mars Partai Nasdem. Indonesia Raya. Mars Partai Nasdem.
Kakak-kakak, kami persilakan duduk kembali. Pembacaan berita acara Gedung Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Maluku Utara oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Maluku Utara, Kakak Ahmad Hattari. Kepada Kakak Ahmad Hattari, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara penyerahan gedung kantor Nasdem Provinsi Maluku Utara. Pada hari ini, Kamis tanggal 22 bulan September tahun 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing. Satu Romawi nama Dr. Ahmad Hattari, tempat tanggal lahir Gurabati 2 Januari 1955, pekerjaan anggota DPR RI, fraksi Partai Nasdem. Nomor KTP 317504 420 155 0008. Selanjutnya disebut pihak pertama. Dua Romawi nama Dr. Surya Paloh, tempat tanggal lahir Aceh 16 Juli 1951. Pekerjaan wira swasta. Nomor KTP 317 405 1807 75 100 06. Selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua 1 unit gedung kantor beserta meubernya kepada pihak kedua. Pihak kedua menyatakan dapat menerima gedung kantor dan meubernya dalam keadaan baik, lengkap, dan baru. Pihak pertama menyatakan bahwa penyerahan gedung kantor beserta meubernya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun. Demikian berita acara penyerahan gedung kantor Nasdem beserta meubernya dalam keadaan baik dan lengkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ternate 22 September 2022, pihak pertama Ahmad Hattari, pihak kedua Dr. Surya Paloh. Penyerahan dokumen berita acara Gedung Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Maluku Utara akan langsung diterima oleh Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh, didampingi oleh Kakak Lestari Murdiat dan Kakak Rahmat Gobel. Terima kasih. Kami mohon Kakak Ahmad Hattari untuk tetap di panggung untuk kemudian akan disampaikan sambutan oleh Kakak Hattari. Kami mohon Kakak untuk kembali ke podium. Baik. Sambutan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Maluku Utara, Kakak Ahmad Hattari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nama-nama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Surya Paloh, Ketua Umum, tiga, yang terhormat Bapak Rahmat Gobel, Wakil Ketua DPR RI, yang terhormat Bapak Peter Gonta, mantan Duta Besar dan berkuasa penuh untuk Polandia. Pak Peter, tolong berdiri sebentar. Ya. Ya. Beliau menjelang akhir masa jabatannya masih menerima Komisi 11 DPR RI. Yang terhormat Ibu Yuli Lais Kodat. Ibu Yuli, mana berdiri dulu? Nah, Ibu ini istrinya Gubernur Nusa Tenggara Timur, Pak Victor. Nah, dan beliau juga sebagai Ketua DPW Provinsi Bali. Ibu Yuli, nah ini dia. Yang terhormat Ibu Lucy Liu. Ibu Lucy mana? Yang terhormat Pak Hermawi Taslim. Ini seorang wakil sekretaris jenderal. Pak Taslim berdiri. Berikut yang terhormat Ibu Dini Subroto. Kakak Dini, tolong berdiri dulu. Ini beliau sehari-hari membantu Pak Ketum sampai malam. Berikut yang terhormat Dr. Hairudin. Pak Dokter mana? Ya. Kemudian yang terhormat Ibu Nini Indra Saleh. Dokter Anda, mana Ibu Nini? Supaya Bapak Ibu tahu, Ibu ini pernah menjabat sebagai sekretaris DPR RI kurang lebih 25 tahun. Luar biasa. Ya. Setelah dari DPR RI, beliau dipakai lagi sebagai sekretaris DPD. Dan sekarang beliau
menjadi staf ahli dari Pak Rahmat Gobel. Kemudian ajudannya Pak Dedi. Tadi Pak Dedi. Kemudian Hendrik Setiawan. Saudara, anggota fungsionaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Maluku Utara. Hari ini memasuki satu peradaban baru, dapat membangun infrastruktur, dapat membangun sebuah kantor yang insya Allah nanti Pak Ketua Umum dengan rombongan akan bangga insya Allah. Jadi kepada teman-teman, kantornya baru, harus di dalamnya terisi kader-kader yang brilian, kader-kader Nasdem yang cakap, yang pandai, gitu. Jadi Pak Ketua Umum selalu memberikan penekanan dan saya teruskan kepada saudara-saudara bahwa pentingnya membangun kekompakan. Itu yang beliau selalu, dan itu menjadi sesuatu yang sangat absolut untuk kader-kader Nasdem memegang itu. Bong. Jangan kekompakan. Saya sebagai ketua partai selalu mengamati. Ternyata kekompakan itu hanya semu saja. Jangan lagi ada kantor yang baru ini kemudian dipergunakan untuk TikTok. Wah. Jangan ada lagi. So, master plan daripada kantor ini saya diperintahkan oleh Pak Ketua Umum untuk berangkat ke ujung pulau Sumatera Utara dan Banda Aceh. Baru kembali kita bangun sesuai dengan petunjuk Pak Ketua Umum. Setiap berapa persen proyeksinya saya selalu melaporkan dan menunjukkan kepada Ketua Umum, ini Pak, persentasenya sekian. Kantor ini dibangun dalam jangka waktu Jawa Tengah. Alhamdulillah, mimpi kita pada hari ini mudah-mudahan terjadi perubahan yang terukur bagi kader Nasdem setelah menempati gedung ini. Saya berharap jangan main TikTok lagi. Ya, nah, gitu. Kompak, dan kompak. Ternyata kompak yang semu saja. Masya Allah. Kita malu. Jadi, saya sebagai ketua DPW, biar ada di DPR RI, tapi saya selalu monitor siapa yang TikTok di dalam kantor ini. Siapa yang datang cuma WA, SMS, sudah tahu.
sayang kepada si A, tapi cinta kepada si B dari susah. Ya, jadi atas nama Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Maluku Utara, izinkan saya atas nama teman-teman menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Pak Ketum, walaupun keliling Indonesia ini, tapi beliau masih sempat untuk datang meresmikan kantor ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Ketua Umum kerjakan ini bernilai ibadah. Ya. Ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kini saatnya kami undang kembali Kakak Ahmad Hatari untuk tetap berdiri. Dan kini saatnya penandatanganan prasasti oleh Ketua Umum Bapak Surya Paloh dan didampingi oleh Kakak Lestari Murdia dan Kakak Rahmat Gobel. Boleh kita berikan tepuk tangan kakak-kakak? Baik, dengan demikian, Gedung Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Maluku Utara telah sah diresmikan. Kita tepuk tangan sekali lagi. Kami mohon kepada Pak Surya Paloh tetap berdiri. Sesaat lagi kita akan simak bersama pengarahan dari Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Untuk kakak-kakak, kami persilakan kembali ke tempat duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya muliakan itulah para tokoh masyarakat kita di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara. Ada Bapak Sultan, ada tentu unsur pimpinan Musbida di sini, Pemindah, para tokoh-tokoh masyarakat, agamawan, dari unsur institusi partai-partai politik, seluruh kita, hadirin dan hadirat yang amat sangat saya muliakan. Sungguhlah saya berbesar hati seraya menyatakan pada dalam diri saya ini betapa saya harus lebih meningkatkan rasa syukur saya selaku Ketua Umum Partai Nasdem ini kehadirat Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Sang Maha Pencipta, yang telah mampu memberikan kesempatan kepada diri saya dengan seluruh kuasaan yang ada, agar bisa tetap konsisten memimpin jalannya Partai Nasdem ini sesuai dengan komitmen yang telah diletakkan sejak awal berdirinya partai ini untuk membawa gerakan perubahan merestorasi Indonesia. Saya ingin utarakan pada saudara semuanya, betapa kita
sudah tidak memiliki persoalan yang besar dalam kehidupan kebangsaan kita kalau dikaitkan dengan posisi kita sebagai satu bangsa dengan geografis yang kita miliki. Bahkan kita amat sangat patut mensyukurinya. Tidak semua bangsa-bangsa lain memiliki posisi geografis yang strategis seperti Indonesia. Kita diapit oleh 2 samudera. Kontur struktur tanah kita, ini bukan daerah tandus. Hampir keseluruhan, hampir, adalah daerah tanah yang subur. Amat mudah untuk mengeksploitasi kontur dan struktur tanah yang kita miliki. Menanam apa saja yang kita kendaki. Demikian juga reserve mineral kita yang ada di lautan misalnya, katakanlah di Maluku Utara ini misalnya. Kita belum eksploitasi semuanya. Amat banyak sumber kekayaan daya alam yang kita miliki. Begitu juga wawasan-wawasan Nusantara lainnya, provinsi-provinsi lainnya. Itu jelas, tidak perlu kita mempolemikkan itu. Sama juga kita harus menyadari jumlah penduduk warga negara Indonesia hari ini nomor 4 terbesar di seluruh negara-negara yang hadir di permukaan bumi ini. Itu kan nomor 4. Di sana ada China, nomor 1 ada India, nomor 2 ada Amerika, dan seterusnya nomor 4 adalah Indonesia. Jadi dalam soal-soal itu, luar biasa karunia Allah kepada kita sebagai bangsa. Hebat. Nah, sekarang kita harus melihat realita kehidupan yang ada dalam keseharian kita hari ini. Baik itu pada katakanlah strata sosial yang kita miliki, aspek ekonomi, dan berbagai hal lainnya. Satu hal yang pasti, kita harus bekerja lebih keras lagi, lebih berat lagi, karena ada satu masalah yang harusnya mampu kita hadirkan agar bangsa ini lebih tangguh, agar bangsa ini lebih kuat, agar bangsa ini bisa mencapai tahapan kemajuan barangkali 10 kali kelipatan daripada apa yang kita capai pada hari ini. Kenapa? Pertanyaannya, kita belum mampu mencapai itu. Kenapa? Semuanya ada. Kekayaan sumber daya alam, posisi strategis, jumlah penduduk yang banyak, besar. Nah, kita miliki semuanya itu. Dan jangan pikir anak-anak Indonesia ini anak-anak yang IQ-nya rendah, tidak. Kita juga mempunyai kapasitas dan kemampuan. IQ yang cukup relatif, patut kita syukurin dan kita banggakan. Jadi kalau dalam pertandingan matematika misalnya, kita sudah lihat itu, di tingkat dunia, anak-anak muda kita, junior-junior kita, mereka keluar sebagai the champion. Itu menandakan bibit kemampuan, daya intelijensi mereka tidak kalah dari anak-anak muda lainnya di permukaan. Sekarang kembali pertanyaan, kenapa? Kita masih begitu sensitif terhadap suatu permasalahan sosial misalnya. Sedikit berbeda pendapat, rusak semuanya. Isu SARA masih dominan dalam perilaku sosial kita. Super sensitif kita. Orang sudah menaikkan warga negaranya ke bumi, ke bulan, bintang. Kita masih berkelahi soal masalah dia agama apa. Dia suku apa. Belum lagi yang menyatakan masa orang Jawa yang jadi calon presiden. Luar Jawa nggak pernah jadi. Ada juga yang baiknya, betul positif juga pertanyaan itu. Tidak semuanya salah. Nah, inilah yang kita harus perjuangkan tadi. Satu dan lain hal, saya harus katakan, membangun infrastruktur dalam bangunan fisik, mau jalan tol, jalan layang, pelabuhan yang baik, udara, laut, telekomunikasi, teknologi, main TikTok dan segala macam itu, and physically kita tidak tertinggal. Walaupun kita harus bekerja keras untuk meningkatkan drive pembangunan itu, tapi dibandingkan dengan banyak negara, kita sudah memulainya itu secara positif. Tetapi cukupkah hanya pembangunan fisik yang mau kita capai? Ini inti permasalahannya.
Pembangunan yang mau kita capai adalah pembangunan fisik dan non-fisik. Pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya. Perilakunya, kepribadiannya, ini juga harus kita bangun. Orang Indonesia yang terkenal dengan budaya ramah, tamah, sopan, santun, penuh dengan courtesy, di mana itu sekarang? Kita sulit untuk mencari itu. Orang kaya yang mumpuni, dia masih punya rasa hibah pada orang yang tidak punya. Di mana kita cari sekarang? Dalam perilaku sosial yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Bahkan para doktor, profesor yang pintar-pintar itu, yang harusnya dia memberikan keteladanan atas kemampuan akademis yang mereka miliki. Mereka pun cara berpikirnya belum tentu bisa lebih baik daripada orang awam. Nah, ini semua perjuangan kita. Nah, esensinya adalah satu hal yang harus segera kita hadirkan. Perubahan sikap mental kita. Cara berpikir kita ini. Kalau kita mau maju, perubahan sikap dan cara berpikir kita itu, mentalitas kita, itu harusnya menjadi andalan. Bukan hanya sumber daya kekayaan alam lagi. Banyak negara-negara maju yang tidak hanya mengandalkan sumber daya kekayaan alam. Mereka kekayaan alamnya nggak ada apa-apa. Tapi mereka kehidupannya, kesejahteraannya, rasa keadilannya jauh lebih baik daripada kita. Ini yang harusnya mendrive, mencemeti kita, memotivasi diri kita. Apa yang salah? Kita tidak perlu untuk menunjukkan salah seseorang, salah si itu, salah kelompok. Kalau mau, jujur, salahnya adalah salah kita bersama, termasuk saya. Nah, sikap kekitaan inilah yang harus kita mulai hadirkan. Bukan dengan membangun semangat kasta, feodalistik, semangat kelompok, golongan, ego sektoral, mabok kita kalau itu terus-menerus. Nah, esensi gerakan perubahan tadi yang dijalankan dan diharapkan oleh Nasdem merubah cara berpikir kita. Terlalu senang kita dengan kepura-puraan. Bahkan sudah jadi konvensi bagi kita, boleh berbuat sedikit menyimpang dari undang-undang, peraturan, asal jangan ketahuan. Rusak ini negara sebenarnya. Dan ini yang terjadi. Kita mau bikin aspek pendekatan represif dalam penegakan hukum, bagus. Tapi lihatlah hasil akhir sampai hari ini. Apakah angka kriminal kita sudah membesarkan hati kita dengan tingkat penurunan yang cukup tajam? Apakah angka kriminal korupsi kita sudah menurun cukup tajam? Ada KPK di sana, ada kepolisian di sana, ada kejaksaan di sana. Saya pikir tidak hanya approaching berdasarkan legalistik formalitas hukum yang kita harus handalkan. Tapi kembali lagi, agar kita membangun kesadaran bersama, ini negeri membutuhkan kehadiran kita. Tidak mungkin kita mengharapkan progres pembangunan kemajuan bangsa ini, kita serahkan kepada bangsa lain. Dia sebuah siklus yang dari waktu ke waktu berjalan terus. Tapi satu yang kita harus jelas pahamin. Hari ini posisi keberadaan potret sosial masyarakat kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Semangat individualistik itu tidak bisa terbendung lagi. Dia terus naik. Karena individualisme yang begitu tinggi, maka yang paling dia sukai, yang bisa bersama dengan langsung built-in di dalam dirinya adalah transaksi materialistik. Individualisme melahirkan nilai-nilai pendekatan aspek material. Dan kalau itu di atas lagi tidak terbendung, kita orang agama, tapi sebenarnya perilaku kita sama aja. Mungkin lebih jelek dari orang-orang yang menyatakan dirinya ateis.
di wilayah provinsinya mengenal dan menghormati nilai-nilai religi ini, saya harus nyatakan ini. Kita masih punya kesempatan untuk bangkit. Kita harus bangun. Kalau kita bisa bersama-sama membangun kesadaran ini, maka betapa efektifnya roda administratif pembangunan yang ada di negeri kita ini. Ini yang terjadi harus kita pahamin benar. Dari mulai proses anggaran belanja yang disetujui DPR sana, sampai pelaksanaan yang ada di lapangan, berapa besar dan berapa jauh discounted yang terjadi untuk pembocoran terhadap anggaran itu. Ini menyedihkan kita. Belum lagi silva, sisa-sisa anggaran yang tidak dapat dipergunakan. Ini menunjukkan administrasi pengelolaan birokrasi kita belum berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Sekali lagi saya katakan, pembangunan fisik, walaupun kita tertinggal jauh, katakanlah dengan bangsa-bangsa lain yang sudah hebat secara revolusioner membangun infrastruktur prasarana fisik, jangan pernah berkecil hati. Ada uang, ada perencanaan yang baik, kita bisa kejar itu dalam waktu singkat. Tapi mengejar ketinggalan cara berpikir, way of thinking, ini tidak semudah itu. Takes time, dibutuhkan waktu yang cukup lama. Kita mulai dari apa? Pendidikan keluarga. Kemudian kemana? Pendidikan formal. Itulah sekolah-sekolah kita. Dan akhirnya kembali lagi pada pendidikan umum masyarakat yang berinteraksi. Nah, 3 rangkaian perjalanan ini dijalankan oleh setiap individu. Maka untuk Maluku Utara, saya berharap agar Partai Nasdem di sini satu yang pasti. Semua harus dijadikan teman dan bersahabat. Bukan musuh. Dari yang sebaik-baiknya. Tapi kita melaksanakan itu, tidak ada kebanggaan sedikit pun pada saya ketika saudara menghalalkan semua cara hanya untuk menempuh hasil high seperti itu. Nonsense seperti itu. Biar kita sedikit lebih kecil, tapi kita mau penuh dengan toleransi, solidarity. Itu kita tonjolkan. Jadi juru-juru bicara kita di tengah-tengah kehidupan masyarakat Maluku Utara ini, juru bicara kebangsaan harus kader Nasdem. Mau maju tahun 2024 bagus. Presidennya siapa? Nah, kita lihat-lihat aja dulu. Banyak yang bertanya, siapa nih presiden? Kita ingin mengisi ruang interaksi sosial di tengah-tengah demokrasi yang kita miliki dalam semangat tetap menjaga keutuhan persatuan bangsa. Saya berulang kali menyatakan, untuk apa bikin pemilu? Kalau sudah bisa kita pastikan dia berakhir hanya untuk perpecahan bangsa. Saya katakan nggak perlu ada pemilu. Ini salah artikan. Dia pikir Nasdem itu tidak mau pemilu. Kita mau pemilu, tapi kita lebih mementingkan persatuan kesatuan bangsa ini, karena itu yang paling utama yang harus kita jaga, baru model demokrasinya. Pemilu hanya merupakan sebuah sistem yang kita anut dalam sistem demokrasi kita. Untuk apa? Untuk mengatur sirkulasi kekuasaan setiap 5 tahunnya, memilih, mengevaluasi, atau tidak memilih kembali dalam pemilihan umum. Nah, saya harapkan kedewasaan berdemokrasi itu harus segera dari waktu ke waktu tumbuh di tengah-tengah kehidupan kebangsaan kita. Dan posisi peran para elit politik, pemuka-pemuka agama, nah, ini amat menentukan. Jadi kalau ditanya siapa
Yang paling duluan masuk ke surga. Nah, saya bilang pemuka agama nomor 1. Kedua, ketua partai politik. Nah, saya tanya lagi, siapa yang paling amat duluan lagi lebih cepat masuk ke neraka? Ya, kalau memang pimpinan partai dan pemuka-pemuka agamanya dia tidak berbuat sesuatu, dia nomor paling super cepat masuk ke neraka. Jadi memang ini ekstrim satu ke ekstrim yang berikutnya. Jadi itulah posisi para pemuka masyarakat dan itulah pemuka partai politik ini. Nah, mau masuk surga, ya lakukanlah. Pikiran-pikiran yang mengajak kita di jalan yang Shirathul Mustaqim. Jadi aparat kita juga agak gembira jadinya. Nah inilah posisi peran kita dan hari ini kebanggaan di atas kehadiran Ketua DPW Partai Nasdem Bapak Ahmad Hattari. Kita berikan tepuk tangan dulu. Beliau yang bekerja begitu kerja keras dan luar biasa. Dia menghadiahkan gedung ini. Ini kita perlu cek juga. Tapi saya yakin ini aman. Tidak ada aliran-aliran sangkut Pak Jaksa itu. Bapak Jaksa kasih tahu cepat-cepat supaya saya balikkan kembali kalau memang ada satu. Nah saya berterima kasih, saya bangga sekali pada seluruh kawan-kawan di DPW Partai. Saya amat syukurin adalah pemahaman masyarakat dan penerimaan masyarakat terhadap Partai Nasdem ini semakin hari semakin baik. Bagi saya itu amat saya syukur. Insya Allah pada pemilu 2024 nanti Maluku Utara bersiap-siap untuk mendengar berita. Ada kenaikan pangkat luar biasa dari standing Partai Nasdem. Karena apa? Karena kebangkitan Nasdem kali ini. Tidak hanya di luar, bahkan Nasdem akan hati saya. Maka sekali lagi saya ucapkan selamat bekerja pada saudara semuanya. Pak Hattari terima kasih. Dan memang Nasdem akan segera mempeloporin berbagai upaya pembangunan sarana infrastruktur partai. Nanti kita akan juga resmikan, kami undang juga nanti dari Maluku Utara, dalam waktu tidak terlalu lama lagi, berapa bulan lagi ada di Sulawesi Utara, Bangka Belitung, menyusul Papua, dan ini semuanya adalah hasil kerja keras kawan-kawan semuanya yang ingin memberikan yang terbaik untuk kemajuan partai ini. Saya juga mengucapkan terima kasih dan penghormatan saya pada para undangan yang saya muliakan. Bapak-bapak, para tokoh, ini modal bagi kami. Coba bayangkan Bapak diundang nggak hadir, kosong itu kursi. Gedung bagus, nggak ada arti apa-apa Pak. Tapi karena Bapak datang, Bapak kasih semangat, Pak Hattiri semakin semangat lagi. Dan kawan-kawan fungsionaris semangat lagi. Nah, terjadilah hubungan, kerjasama, dan emosi kita yang semakin erat. Dan ini modal kita bersama, insya Allah. Jadi kalaupun ada kekurangan kanan kiri, satu sama lain kita coba untuk memberikan dan mencari jalan keluar yang terbaik. Sekali lagi, selamat pada kawan-kawan semuanya, fungsionaris DPW Partai Nasdem Maluku Utara. Semoga seluruh hasil kerja keras ini bisa membuahkan sesuatu yang berarti pada pemilu 2024 yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh. Kami mohon Bapak untuk tetap di tempat ya Bapak. Karena sesaat lagi kita akan masuk ke prosesi pengguntingan kita. Kami juga mengundang Kakak Lestari Berdiat, Kakak Rahmat Gobel, Kakak Peter Gonta, Kakak Rosita Usman, Kakak Juli Sutrisdo Laiskoda, Kakak Luciana Suwandi, Kakak Herbawi Taslim, Bapak Ahmad Hattari, dan Kakak Malik Ibrahim. Kita akan bersama-sama, Bapak dan juga kakak-kakak, untuk melakukan prosesi pengguntingan kita.
Kakak-kakak sekalian, baik, kini saatnya kita akan melakukan prosesi pengguntingan pita. Ketua Umum, kakak-kakak semua, kami mohon berkenan untuk menggunting pita sebagai tanda gedung DPW Maluku Utara telah resmi digunakan. Baik, sama-sama, Bapak Ketua Umum beserta kakak-kakak semua, kita akan berhitung dalam hitungan 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita boleh berikan tepuk tangan lebih meriah kakak-kakak. Ya, dengan selesainya pengguntingan pita ini, maka kantor Dewan Pimpinan Wilayah ini resmi digunakan sebagai kantor Partai Nasdem Provinsi Maluku Utara. Saatnya kita mengisinya dengan semangat dan kerja-kerja politik untuk memenangkan pemilu 2024. Baik, baik, Ketua Umum dan jajaran telah meninjau gedung Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Maluku Utara. Dan bagi kakak-kakak yang ingin meninjau dikarenakan keterbatasan lift, maka kami persilahkan menggunakan tangga yang terletak tepat di sebelah lift. Kami mohon kakak-kakak untuk menunggu dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir dalam acara peresmian kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Maluku Utara. Saat ini Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh sedang meninjau Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Maluku Utara, didampingi jajaran atau fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem dan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Maluku Utara. Kita bisa sama-sama menyaksikan melalui layar LED yang ada di depan. Bapak Ketua Umum sedang menaiki lift untuk meninjau langsung gedung yang baru saja diresmikan pada hari ini. Kakak-kakak, Nasdem Tower tidak saja dibangun sebagai tujuan atau dengan tujuan sebagai pusat pergerakan atau restorasi Indonesia, tetapi Partai Nasdem juga ingin mewujudkan cita-cita bahwa setiap anak bangsa dapat berdiri sama tinggi dalam tata pergaulan dunia. Nasdem Tower diharapkan dapat menjadi epicentrum dalam pergerakan dan perjuangan para calon pemimpin Indonesia. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi para hadirin sekalian, kakak-kakak semua, atas peresmian gedung Nasdem hari ini. Baik, kami persilakan kakak-kakak untuk sama-sama menyaksikan. Ketua Umum sedang meninjau melalui layar LED yang ada di depan. Tadi apresiasi disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh, kepada jajaran atau fungsionaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Maluku Utara, dan ada harapan tentunya agar ini bisa menambah semangat dan juga kerja-kerja politik untuk memenangkan pemilu tahun 2024 mendatang.
Kami informasikan kepada kakak-kakak yang ingin ikut meninjau gedung, dikarenakan keterbatasan lift, mungkin kakak-kakak bisa meninjau menggunakan tangga yang terletak tepat di sebelah lift. Kakak-kakak kita persilahkan, mungkin jika ingin meninjau boleh masuk melalui pintu ini, tapi dikarenakan keterbatasan lift bisa menggunakan tangga yang ada tepat di sebelah lift. Kami persilakan Ya, tamu undangan betul. masuk, Bapak-bapak, untuk bisa meninjau bersama kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Maluku Utara. Tentu kami juga ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak-bapak sudah hadir dalam acara peresmian Gedung Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Maluku Utara. Kami persilahkan kakak-kakak sekalian boleh masuk. Apabila lift nanti terlalu penuh, boleh menggunakan tangga yang ada di sebelah lift ya, kakak-kakak sekalian. Kami persilakan. Selamat datang kakak-kakak tamu undangan. Bapak-bapak, terima kasih atas kesediaan waktunya. Kami persilakan untuk melihat-lihat ada apa saja sebetulnya di Nasdem Tower, DPW Partai Nasdem Provinsi Maluku Utara. Kami mohon untuk bersabar dulu ya, kakak-kakak kader Partai Nasdem dari DPW, DPD, DPC, dan juga DPRT. Mohon menunggu sesaat lagi, nanti ada giliran juga kakak-kakak kami perkenankan, kami persilakan meninjau gedung DPW Partai Nasdem Maluku Utara. Mohon menunggu, terima kasih kakak-kakak. Bagi kakak-kakak kader Partai Nasdem sekalian yang terdiri dari pengurus Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, serta pengurus sayap dan badan, yaitu Garda Pemuda, Garnita, dan Bahu, kami mengingatkan bahwa di hari ini, jam 7 masih akan ada bincang santai bersama dengan Ketua Umum di Hall Kantor DPW lantai 3. Iya, kami informasikan kembali ya, kakak-kakak untuk kader Partai Nasdem dari pengurus Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD, dan pengurus sayap badan yaitu Garda Pemuda, Garnita, dan Bahu. Kami informasikan kembali bahwa hari ini pukul 19 masih akan ada acara bincang santai bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh di Hall Kantor DPW lantai 3.
Kami umumkan kepada kakak-kakak internal kader Partai Nasdem bahwa nanti masih akan ada satu sesi acara lagi. Baik, ada informasi penting yang akan disampaikan rekan Eva Wondo terlebih dahulu. Silakan Eva. Baik, terima kasih rekan Najla Ilabi. Rekan-rekan media, kami undang untuk menuju ke lantai 3 Gedung DPW Partai Nasdem Maluku Utara, karena Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh akan menyampaikan keterangan pers. Kami persilakan, kami informasikan kembali rekan-rekan media untuk menuju ke lantai 3 ya, akan segera dimulai konferensi pers bagi rekan-rekan media. Terima kasih kakak-kakak, rekan-rekan media, baik dari lokal maupun dari Jakarta. Terima kasih. Baik, kembali kami informasikan untuk kakak-kakak internal kader, nanti malam sekitar jam 7 akan ada acara bincang santai bersama Ketua Umum Bapak Surya Paloh. Namun diharapkan kakak-kakak sekalian hadir lebih awal karena akan ada makan malam bersama terlebih dahulu. Kami informasikan sekali lagi jam 7 malam akan ada bincang santai bersama Ketua Umum Surya Paloh untuk internal para kader Partai Nasdem. Tapi mohon datang lebih awal ya, agar kita bisa makan bersama. Terima kasih.